Halo Sobat Nova, BTT Harana Kaisar episode 783 sudah rilis nih. Tanpa banyak pembukaan, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, dalam perjalanan kultivasinya, Xiaoyan menyadari bahwa puncak sejati bukan sekedar tujuan akhir, melainkan terletak pada setiap proses, pemahaman, dan transformasi batin yang dialami di sepanjang jalan. Pencerahan ini membawanya pada lahirnya kekuatan baru, alam inti bumi, yang berasal dari kesadarannya sendiri, bukan semata anugerah luar. Meski memperoleh laut jiwa 7 warna dan selamat dari berbagai bahaya, Xiaoyan tetap waspada terhadap intrik tersembunyi di balik setiap keberuntungan. Ia memilih mundur dengan hati-hati, memperkuat diri dalam persembunyiannya, dan meneliti lebih jauh hakikat kekuatan yang diperolehnya. Di dalam hati, Xiaoyan tersentak. Segalanya ternyata benar seperti yang telah ia duga. Kini, ketika ia mengingat kembali perdebatan dengan Mijia Buddha, ia seakan melihat sendiri betapa besar kemunafikan yang tersembunyi di balik cahaya suci kebudaan itu. Cahaya yang tampak agung dan penuh welas asih ternyata menyembunyikan kepalsuan yang menjijikan. Namun Xiaoyan tidak berkata apa-apa lagi. Gaoyan miliknya kini tidur di dalam ruang Lingshu Pagoda Emas, mengecil hingga sebesar telapak tangan. Seluruh auranya tersembunyi sempurna, tampak sangat lemah. Lautan 7 warna yang wajah hutan ini jelas bukan sekedar kumpulan arwah penasaran biasa. Di baliknya, pasti tersembunyi kebenaran yang jauh lebih kejam. Fakta bahwa begitu banyak roh penuh dendam, bahkan para dewa dan Buddha suci enggan turun tangan menyelesaikannya, menunjukkan bahwa kekuatan lautan 7 warna itu telah berada di luar kendali mereka. Namun bagi Xiaoyan, yang terpenting saat ini adalah memanfaatkannya. Ia membutuhkan kekuatan lautan 7 warna untuk membantu memulihkan 3 anugerah yang diberikan Mosu kepada Gaoyan. Berkat kekuatan dewa pemecah milik Raja Iblis, jiwa Xiaoyan terluka telah pulih. Kini, yang paling mendesak adalah memulihkan Gaoyan. Ayo kita buat kesepakatan. Aku akan membantumu menjadi iblis agung. Sebagai gantinya, kau pulihkan jiwa yang terluka itu, ucap Xiaoyan perlahan. Lautan 7 warna akan tersusun dari kehendak tak terhitung jumlahnya. Namun di antara semua kehendak itu, tampaknya telah lahir satu kehendak absolut. Itulah yang membuatnya mampu membentuk lautan raksasa dari kehancuran. Meskipun ia telah mengikutinya sejauh ini, Xiaoyan tetap menyimpan kecurigaan. Pengkhianatan macam apa yang telah dialami roh-roh ini semasa hidup, hingga setelah mati mereka kehilangan seluruh rasa percaya. Xiaoyan melanjutkan kata-katanya dengan alis sedikit berkerut. Kau tidak punya pilihan. Ini bukan ancaman. Aku hanya berharap kau membuat keputusan yang benar, ucapnya. Tiba-tiba ia teringat salah satu dari 3 anugerah Mosu, bahwa dewa pemecah Raja Iblis mampu membuat seluruh ras iblis tunduk. Pada hakikatnya, lautan 7 warna ini adalah kumpulan kebencian yang telah menjelma menjadi iblis agung. Aura yang tersembunyi di dalam dentiannya perlahan menyebar. Seketika, lautan 7 warna bergetar hebat. Apakah kau mengenal Mosu? Tanya Xiaoyan. Nama itu hanya pernah ia dengar sekali di dalam benaknya. Mosu, Raja Iblis. Dalam sekejap, suara-suara yang saling bertumbuk terdengar dari dalam lautan 7 warna. Itu bukan raungan ancaman, melainkan jeritan penuh hormat dan pemujaan. Pulihkan dia. Aku berasal dari Sensi. Di sana akan ada tempat bagimu untuk berkultivasi. Aku tidak akan mengingkari janji, ucap Xiaoyan sekali lagi. Lautan 7 warna segera memberikan respon. Xiaoyan mengangkat alisnya. Ia memang tidak terlalu mengenal Mosu, tetapi jelas kedudukannya di antara para iblis tak perlu diragukan lagi. Tanpa ragu, Gaoyan berubah menjadi cahaya biru redup, lalu sepenuhnya ditelan oleh lautan 7 warna. Hasilnya masih belum diketahui, namun selain mencoba, ia tak punya cara lain. Gaoyan tak bisa meminum pil obat, sehingga metode biasa takkan berguna. Namun tepat saat kedua kehendak mencapai kesepakatan, tatapan Xiaoyan menyapu ke dalam kedalaman hutan. Ia menangkap gelombang aneh di salah satu sudut tersembunyi. Tatapannya setajam kilat. Tubuh gemuk hama darah raksasa ternyata sedang membusuk dan meleleh. Namun pelelehan itu bukan kehancuran, melainkan sebuah transformasi. Auranya tidak menghilang, justru terus meningkat.
Genangan darah itu berdenyut seperti jantung. Cahaya berputar di dalamnya, perlahan membentuk sosok samar dan lebih mengerikan, dipenuhi aura kebengisan. Di dalam kejahatannya terkandung kekuatan darah yang sangat murni, tengah tumbuh dengan liar. Mata Xiaoyan menyipit tajam. Hama darah raksasa benar-benar mulai berevolusi. Setelah menelan mayat keabadian fisik, ia tengah bertransformasi menjadi hama darah raksasa sejati. Entah itu pertanda baik atau buruk. Namun selama berada dalam ruang Lingshu, semuanya masih dalam kendalinya. Untuk saat ini, Xiaoyan tak perlu terlalu khawatir. Ia menarik kembali pedangnya. Proses pemurnian hama darah raksasa masih membutuhkan waktu, dan darah roh Promodial tampaknya belum cukup. Xiaoyan hanya perlu menunggu dan mengamati. Setelah memastikan segalanya tertata, Xiaoyan bersiap keluar dari pagoda emas spiritual. Namun pada saat itu, jiwanya merasakan gelombang dari slip Giok Shuyu, sebuah pesan terukir di penjara kitab. 9 pemegang 3 helai ki kekacauan telah bersiap memasuki medan perang, menuju pintu masuk jurang bintang penyembunyi dewa. Xiaoyan sedikit tertegun. Ia menyimpan rasa penasaran dan harapan terhadap medan perang itu. Menurut perkataan Hua Chan, tempat tersebut adalah medan pertempuran pamungkas yang menghimpun kekuatan tertinggi dari tak terhitung zaman dan dimensi. Kekuatan macam apa yang mampu menciptakan medan seperti itu? Aturan macam apa yang terkandung dalam ki kekacauan? Apakah itu kunci menuju alam tertinggi? Ia tidak langsung berangkat. Lapisan demi lapisan segel ia pasang, menggerakkan wilayah penarik untuk menyembunyikan seluruh auranya. Xiaoyan tidak tahu apa yang menantinya di sana, maka ia harus bersiap sepenuhnya. Begitu persiapan selesai, tekanan tak kasat mata langsung menyelimuti hatinya. Namun bersamaan dengan itu, semangat pertempuran dan hasrat menapaki puncak menyala semakin kuat. Sejak menembus tahap keabadian dewa, jalan kultivasinya menjadi semakin kabur dan berliku. Bahkan ada rumor bahwa setelah mencapai tingkat ke-7, seseorang akan menghilang tanpa jejak. Fakta bahwa belum pernah terlihat seorang pun ahli tingkat ke-7 membuatnya waspada. Mungkin tingkatannya saat ini masih belum cukup untuk menyentuh eksistensi tertinggi itu. Melalui penuntunan Shuyu, ia akan dilempar ke dalam pusaran ruang dan waktu raksasa. Setelah rasa pusing dan koyakan sesaat, kedua kakinya telah menginjak tanah yang kokoh namun sangat dingin. Ia membuka mata. Di hadapannya terbentang ruang elip raksasa yang tak terukur luasnya. Di atasnya, kegelapan tanpa batas memancarkan cahaya redup dan ganjil. Di sekeliling medan, tribun raksasa menjulang berlapis-lapis ke atas. Tribun itu dipenuhi sosok-sosok samar berwarna biru kelam. Mereka bukan tubuh fisik, melainkan bayangan jiwa. Xiaoyan tidak asing dengan itu, karena ia pun salah satu di antaranya. Kesunyian mutlak menyelimuti tempat itu. Meski wajah mereka tak terlihat, ia dapat merasakan miliaran tatapan terpusat ke tengah arena. Seolah-olah ia berdiri di panggung duel untuk hiburan para dewa, dan dirinya adalah petarung yang baru memasuki arena. Tekanan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya menghimpit dadanya. Ia segera menenangkan pikiran, mengusir rasa tak nyaman, lalu menatap tajam ke depan. Barulah ia menyadari, selain menggerakkan pandangan, tubuhnya tak bisa digerakkan sama sekali. Bahkan membuka mulut pun tak mampu. Sekitar ratusan jang di hadapannya, berdiri sosok lain. Orang itu menggunakan jirah kuno berhias pola merah gelap yang rumit, menutupi seluruh tubuhnya. Hanya sepasang mata tanpa emosi yang terlihat. Mata yang menyala seperti api abu-abu. Di atas kepalanya, melayang selai ki putih keabu-abuan. Itu bukan sekedar energi. Itu adalah salah satu dari 3 helai ki kekacauan yang juga dimiliki Xiaoyan. Di atas kepala Xiaoyan sendiri, melayang satu helai yang sama. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya.